Assalamualaikum. 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 Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Saya sengaja datang ke sini atas permintaan dari saudara Bapak begitu. Tidak apa-apa ya Pak, saya ikut ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Tidak apa-apa. Makasih Pak. Ini juga saya live kan Pak, saya videokan karena sudah mendapat persetujuan dari saudara Bapak begitu ya, selaku perekomendasi. Oke, sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi bersama saya Kang Jai. Pada kesempatan malam hari ini Kang Jai hadir mengunjungi dari Bapak Junaid. Bapak Junaid ya? Junaidi ya? Iya, betul. Ya, Bapak Junaidi ya. Yang konon ceritanya dulu adalah seorang pengusaha sukses yang sekarang hidup terlunta-lunta berada di kebun ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan Kang Jai tanya-tanya sedikit lah, karena ini merupakan cara atau solusi untuk menyelesaikan masalah beliau gitu. Pak Junaid di sini sudah berapa lama Pak? Sudah lama saya di sini. Ada 1 tahun. Ada Oh, kurang lebihnya 1 tahun ya, betul. Kurang lebihnya 1 tahun ya. Iya. Jadi Bapak ini atau Pak Junaid ini kenapa tidak tinggal di rumah Pak, tapi memilih tinggal di kebun sendirian seperti ini? Kan udah lama diusir sama istri. Diusir sama istri, Ya, sama keluarga lah sama intinya ya. keluarga, betul. Alasannya itu kenapa Pak? Alasannya dulu kan saya orang saudagar kaya, paling kaya. Kaya, saudagar kaya ya betul. Terus Ya mungkin itu sudah kesalahan saya sendiri. kesalahan gimana Pak? Mencari kekayaan tuh bukan dari hasil keringat. Bukan dari hasil keringat, tapi Iya. dari hasil Ya, mencari kekayaan yang pengen cepat kaya. pengen cepet kaya Iya. gitu ya. Setelah itu terus saya memuja-muja, meminta-minta pada apa itu makhluk-makhluk gaib. Ya istilahnya apa itu namanya? Pesugihan. Ya, ya betul. Ya, Bapak melakukan pesugihan gitu ya. Ya. Setelah itu nggak terasa sudah sampai sukses, punya mobil. Punya mobil. Ya, Terus banyak. mobil punya berapa Pak? Mobil punya 3, Mobil punya 3. perusahaan banyak. Ya. Nah setelah itu nggak terasa. Nah mungkin sudah sampai waktunya kali. Nah si istri itu menyebutkan kok badan bapak bau sekali ini, bau nggak enak gitu. Bau nggak Tiap enak. hari terus. Nah lama kelamaan terus diusir. Iya. Diusir ya. Tapi istri melakukan pesugihan, istri Bapak tahu tidak?
Ya justru itu saya nggak tahu. Istrinya Cuma saya sendiri. Oh, istrinya nggak tahu, Ya. bapak sendiri ya, begitu ya. Oke. Sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai semuanya. Memang tadi Pak, mohon maaf saya juga harus jujur. Nih, saya juga merokok karena ya terus terang badan Bapak mungkin aromanya tidak enak ya Kang Brian. Iya, Kang. Tadi saya pertama datang tercium bau busuk seperti bau nanah begitu Pak. Mohon maaf ya. Ini saya berkata jujur. Namun ya tidak apa-apalah, tidak apa-apa. Saya datang ke sini juga ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang Bapak alami begitu ya. Jadi sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai ya. Bapak ini diusir oleh anak istrinya karena badannya mengeluarkan semacam bau busuk ya. Jadi bau busuk seperti bau nanah yang ternyata menurut pengakuan Bapak Junaid ini beliau melakukan pesugihan begitu ya. Namun tidak sepengetahuan anak istri. Jadi akhirnya tinggal ini di kebun Bapak sendiri. Ya cuma segini-gininya ini. Oh, jadi harta yang tersisa Ya. tinggal ini. Iya. Nah, terus kehidupan anak istri Bapak sekarang? Saya nggak tahu, dia katanya sudah mau menikah lagi. Oh, sudah menikah lagi. Iya. Jadi atas pemberitahuan atau informasi dari saudara Bapak lah, mungkin Bapak juga akan tahu siapa saudara Bapak, katanya tinggal dia satu-satunya saudara Iya. Bapak begitu. Iya betul. Meminta petunjuk sama saya, minta tolong untuk melihat kondisi Bapak yang selama setahun terakhir ini tinggal di kebun karena diasingkan ya. Iya. Itu mungkin tidak hanya dari pihak keluarga mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi Sama masyarakat juga. sama masyarakat juga Hmm. tidak ada yang mau mendekat begitu ya. Ya terganggu sih. Iya, iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi itu merupakan ya sebuah konsekuensi lah Pak, ketika Bapak melakukan pesugihan seperti itu, kemudian ya tidak ada yang kekal Pak, yang namanya seperti itu. Tiba saatnya atau tiba waktunya Bapak kena batunya lah. Tapi kalau kalau secara ininya itu bau busuk di badan Bapak ini secara tiba-tiba atau gimana itu Pak? Apa Bapak melanggar perjanjian, tidak, misalkan tidak memenuhi ritual apa begitu? Orang yang saya nggak habis pikir ini, kalau ciuman sama saya itu nggak bawa apa-apa, saya juga heran. Cuman kalau ada orang yang mendekatin, orang-orang kok pada nututin apa hidung itu, katanya dia si kakak ini bau, Iya, iya. Tapi tercium sama saya sendiri nggak bau. Oh, jadi kalau Bapak mencium badan Bapak itu tidak merasa bau, tapi jujur Pak, saya juga merasa bau sekali Pak tadi ya, Kang Brian ya. Iya, Kang. Ini yang saya alami tadi Pak, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa mengendalikan lah, walaupun dengan sedikit rokok begitu ya. Mungkin ya Pak ya, ini Bapak terkena penyakit seperti ini ya, satu konsekuensi, yang kedua mungkin ada sesuatu yang Bapak langgar mungkin ya Pak ya, tidak memberikan tumbal lah intinya pada saat bulan apa gitu. Itu sih hanya perkiraan saya Pak. Coba Bapak jujur saja lah, betul atau tidak Pak itu Pak? Ya memang bulan-bulan kemarin tuh ya memang tahu lupa atau gimana saya lagi waktu itu mungkin bukan bulan kemarin mungkin ya Pak ya. Iya betul. Pada saat itu ya. Pada saat itu saya lagi nikmatin itu harta lagi enak-enaknya, mungkin lupa gitu. Iya. Jadi itu tumbalnya biasanya pakai apa Pak itu? Sebenarnya Nyawa begitu palingnya. Orang. Iya. Masya Allah. Bapak sudah berapa kali melakukan ritual tumbal itu Pak? 3 orang. Iya. Itu caranya ditumbalkan itu
dikasih makanan, dikasih uang atau apa Pak itu? Ya sejenis itulah, dikasih duit. Bapak kasih duit ke orang itu. Ya betul, ke anak-anak gitu. Iya, anak-anak. Tapi nanti anak-anak tiba-tiba meninggal gitu ya, setelah menggunakan uang itu ya. Ya betul. Masya Allah, itu dosa besar Pak. Sekarang Bapak menanggung akibat dari semua itu ya. Kalau Bapak ikhlas, Bapak sudah mengakui apa kesalahan Bapak, insya Allah Pak, saya akan mencoba menolong. Barangkali syariat doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan satu, Bapak itu taubatan nasuha, mengakui semua kesalahan Bapak dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon taubat pada Yang Maha Kuasa ya Pak, untuk kembali ke jalan yang benar begitu Pak. Insya Allah saya akan mencoba melihat semampu saya, barangkali saya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak ikhlas atau tidak Pak? Ikhlas banget. Ikhlas ya. Ya. Kalau tidak ikhlas nanti percuma Pak saya. Ya. Saya lebih baik kembali lagi. Saya ikhlas banget Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Oke Pak, baik Pak. Ini saya hanya istilahnya tukar pikiran lah, sharing. Kalau Bapak mau melakukannya silahkan, itu hak Bapak, mau percaya atau tidak. Yang jelas saya berharap Bapak punya keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bapak akan sembuh, akan disehatkan seperti sedia kala begitu ya Pak. Jadi saya pengen Bapak satu, memutuskan perjanjian dengan makhluk jin yang Bapak awal mula Bapak melakukan pesugihan itu ya. Jadi memutuskan secara perjanjian batin Pak, bahwa saya tidak akan lagi berurusan dengan yang namanya ritual pesugihan, itu satu. Yang kedua, kalau ini Bapak harus mandi Pak, harus mandi air laut Pak kalau bisa Pak. Ini hanya saran saya, mau dilaksanakan silakan atau tidak silakan. Saya di sini melihat atau mendapat petunjuk Bapak harus mandi di pantai begitu, maksudnya menggunakan air laut begitu. Kalau bisa di daerah selatan Pak. Di sini mungkin tidak terlalu jauh ya Pak. Silahkan Bapak ke pantai Pangandaran Pak. Di sana. Tapi kira-kira siapa yang bawa ya? Ya mungkin saudara Bapak nanti. Saya yang menyampaikan gitu ya. Oh iya betul ya, betul. Saudara Bapak. Tolong ya. Ya. Nanti saya sampaikan Pak. Bapak mandi di sana. Cari air laut yang di sekitar Gua Jepang Pak. Ya. Di sana. Ada peninggalan lah, kalau orang bilang sebuah goa di sana terkenalnya itu Gua Jepang Pak, di pantai Pangandaran. Silahkan Bapak, kalau tidak salah lokasinya dekat Cagar Alam lah, dekat Cagar Alam.
Bapak mandi di sana jam 12 malam, mohon kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Mohonnya sama Allah ya, Pak ya. Ya. Nah, dengan cara Bapak sebelum mandi bismillahirrahmanirrahim lah. Itu sudah jelas ya. Ya. Basmalah itu sebelum kita punya niat apapun, Bapak membaca basmalah di sana, kemudian membaca surat Al-Fatihah 3 kali, Pak. Itu saran saya. Mudah-mudahan Bapak kembali sehat, bau busuk atau bau nanah yang selama ini ada di badan Bapak hilang begitu ya. Bapak jadi sehat. Kemudian setelah itu Bapak berjanji untuk memutuskan perjanjian dengan makhluk jin atau bangsa-bangsa yang seperti itulah, intinya seperti itu ya, Pak ya. Ya. Yang jelas Bapak sudah mengakui dengan jujur ya begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak, sama Bapak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya bagi diri Bapak pribadi, umumnya bagi keluarga Bapak begitu ya. Ya nanti saya sampaikan lah. Yang penting itu saran saya seperti itu, Pak ya. Ya. Kalau begitu saya mohon pamit, Pak, Ya. karena ini waktunya juga sudah cukup malam ya. Jadi saya dengan tim akan pamit pulang. Kemudian Kang Yai juga berpesan bagi sahabat-sahabat atau rekan-rekan semuanya, janganlah sampai kita terjerumus ke jalan yang sesat, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari semua ini, inilah contohnya ya. Buat apa harta duniawi? Karena itu tidak akan dibawa ketika kita meninggal dunia nanti ya, Kang Brian. Iya, Kang. Jadi sering sekali Kang Jai menyampaikan, kalau ingin kaya bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan serius begitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalur agama seperti pesugihan. Nah begini akibatnya ya, yang akhir-akhirnya ujung-ujungnya kita akan celaka sendiri dengan apa yang sudah kita perbuat begitu. Ya betul deh, saya juga menyesal banget ya, menyesali perbuatan. Alhamdulillah kalau Bapak sudah menyesali perbuatan. Ya, saya sudah sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya itu saja yang mungkin bisa Kang Yai sampaikan. Kurang lebihnya Kang Yai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Yai semuanya. Itu semata-mata karena Kang Yai sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.